Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Seri dari S1 Teknik Telekomunikasi 2014. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai coverage planning menggunakan software Atoll. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan simulasi di Atoll yaitu ada beberapa perhitungan yang harus dilakukan. Nah, perhitungan dalam coverage ini menggunakan acuan link budget teknologi LTE untuk setting parameter-parameter di tab parameter. Nah, terdapat beberapa yang harus dihitung. Di antaranya kita harus menghitung max power. Kemudian kita juga menghitung MAPL. Selanjutnya kita menghitung EARFCN untuk frekuensi 1840 dan EARFCN untuk frekuensi 1850. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung RSSI dan RSRP. Nah, untuk coverage planning ini kita lebih mengacu ke cakupan area yang akan dirancang. Nah, untuk menghitung max power didapatkan dari hasil ini. Untuk max powernya didapatkan sebesar 42,3 dBm. Kemudian untuk EARFCN dengan frekuensi 1840 didapatkan hasil 1550. Nah, untuk menghitungnya berdasarkan rumus ini, kemudian nilai dari EARFCN untuk frekuensi 1850 didapatkan hasil sekian. Nah, kemudian kita akan menghitung MAPL dengan rumus seperti tampilan di layar. Kemudian hasil dari MAPL didapatkan sebesar Kemudian untuk MAPL didapatkan sebesar 140,89 dBm. Selanjutnya kita menghitung heksagon radius dan didapatkan hasil 0,78. Nah, di sini kita menghitung RSSI dengan rumus seperti tampilan di layar, kemudian hasilnya didapatkan sekian, dan untuk RSRP-nya kita dapatkan minus 112,31 dan nilai dari D-nya didapatkan hasil 2340. Nah, untuk MAPL didapatkan sekian dari rumus ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai max power, MAPL, dan EARFCN, RSSI, RSRP, dan hexagon radius, kita bisa langsung membuka software Atoll-nya. Nah, setelah dibuka, tampilan akan berubah seperti tampilan pada layar. Kemudian yang pertama kita lakukan yaitu klik File, kemudian pilih New, dan klik From a Document Template. Nah, di sini kita akan membuat perancangan form di LTE, maka pada project template-nya kita buat menjadi LTE. Kemudian klik OK, dan tampilan akan berubah seperti tampilan pada layar. Selanjutnya kita akan memasukkan data jalan, data cluster, dan data map-nya. Nah, untuk memasukkan data cluster, kita bisa masuk ke file, kemudian pilih import. Nah, di sini kita cari folder atau raster dan pilih data cluster. Kemudian kita pilih folder hex, dan kemudian kita klik index, kemudian open. Nah, tampilan akan berubah seperti tampilan pada layar. Selanjutnya kita akan memasukkan log filenya lagi dengan cara yang sama, yaitu klik file, kemudian kita pilih import. Nah, selanjutnya kita pilih folder clutter, kemudian kita klik index, kemudian open. Nah, untuk tipe datanya, yang pertama kita pilih clutter classes, di mana clutter classes itu untuk menunjukkan keterangan area atau menunjukkan area yang akan dilakukan perancangan. Kemudian klik OK. Selanjutnya tampilan akan berubah dan kita memasukkan data lagi dengan cara file, kemudian import. Kemudian kita masukkan data clutter lagi, kemudian pilih index.
Setelah itu klik open. Nah, untuk tipe data yang kedua ini yaitu menggunakan clutter hack. Tampilannya akan berubah sesuai tampilan pada layar. Selanjutnya kita akan memasukkan jalan pada map tersebut dengan cara yang sama, yaitu klik file kemudian pilih import. Nah, di sini kita pilih data jalan, kemudian kita open dan kita masukkan jalan 1 dan jalan 2. Selanjutnya pada vektor import kita bisa langsung klik import saja untuk mengeluarkan jalan raya dan beberapa jalan kecil di peta. Kemudian setelah kita klik import, maka tampilan akan berubah seperti tampilan pada layar. Jadi pada map tersebut sudah terdapat jalan. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah koordinat sistem sesuai dengan standar global sehingga di akhir modul praktikum ini hasil planning bisa diekspor ke Google Earth. Nah, untuk langkahnya yaitu kita klik menu dokumen, kemudian pilih properti. Selanjutnya kita akan mengubah koordinat dari sistemnya. Nah, pada projection-nya itu kita ubah menjadi WGS 84 UTM Zone. Selanjutnya kita pilih WGS 84 UTM Zone 48S, kemudian pada display-nya kita ubah menjadi WGS 84. Nah, jadi pada tabel properti sudah kita setting seperti tampilan pada layar. Selanjutnya kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menggambar daerah perancangan yang akan dibuat dengan cara drag dan susun di Geo, tab agar susun posisi masing-masing folder menjadi clutter hack. Nah, di sini untuk menggambar map perancangan, kita masuk ke tab Geo, kemudian pilih Computation Zone, kemudian klik kanan, pilih Draw Polygon. Setelah kita gambar dengan menggunakan Draw Polygon, maka hasil perancangan sesuai pada tampilan layar dengan luas 792,400 km persegi. Selanjutnya kita akan mengatur parameter frekuensi di tab parameter, kemudian pilih radio network setting. Selanjutnya kita akan mengubah frekuensinya. Pada bands kita klik open table, kemudian kita pilih Ultra Band 3 15 MHz karena dalam perancangan ini kita akan membuat frekuensi 1800 dengan bandwidth-nya 15 MHz. Nah, kita bisa kopikan saja Ultra Band 3 15 MHz, kemudian kita paste. Kemudian double klik pada modul 5 coverage yang telah kita copy paste tadi. Kemudian kita akan men-setting pada nama dan downlink start frekuensinya. Kemudian untuk nama kita bisa isikan menjadi modul 5 coverage. Kemudian untuk downlink start frekuensinya kita mulai dari 1840 karena kita akan merancang 4G LTE dengan frekuensi 1800 dan untuk uplink start frekuensinya diubah menjadi 1745. Nah, untuk first channel number itu diisikan berdasarkan hasil dari EARFCN untuk frekuensi 1840 dan untuk last channel number-nya diisikan dari nilai EARFCN untuk frekuensi 1850. Kemudian untuk channel width-nya kita ubah menjadi 15 MHz karena di sini kita akan membuat perancangan dengan bandwidth 15 MHz. Untuk channel number step-nya karena kita menggunakan frekuensi RUS 3, jadi pada masing-masing sektor akan memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, di sini kita ubah menjadi 50. Kemudian untuk sampling frekuensinya kita ubah menjadi 30,72. Kemudian setelah kita atur bisa kita klik apply kemudian pilih OK. Selanjutnya kita akan mengubah pada radio network equipment. Dengan masih di tab parameter kita pilih radio network equipment kemudian pilih antena dan klik kanan kemudian pilih group by dan kita pilih minimal frekuensi dalam megahertz. Kemudian setelah dilakukan pengurutan folder minimal frekuensi megahertz, lalu klik kanan dan pilih open table. Di table pilih seluruh baris dari 65 DEC 17 dBi 6 field 1800 MHz, lalu klik kanan kemudian edit, kemudian copy. Kemudian setelah kita double klik maka akan muncul jendela seperti pada tampilan layar. Kemudian kita akan mengubah di nama dan half forming width-nya. Kemudian setelah diubah kita bisa klik apply kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengatur pada parameter feeders. Masih di tab parameter kemudian kita klik kanan kemudian open table.
mengatur TMA sesuai pada tampilan layar. Setelah disetting kita bisa klik apply kemudian OK. Untuk feedersnya juga dengan hal yang sama, klik kanan open table, kemudian kita setting lagi sesuai tampilan pada layar. Kemudian pada transmitter equipment bisa dilakukan settingan dengan cara klik kanan open table, kemudian kita kopikan salah satu, lalu kita double klik, kemudian akan muncul jendela seperti pada tampilan layar. Kemudian setelah di setting kita bisa klik apply kemudian OK. Kemudian kita akan masuk ke radio network setting dengan pilih station template. Setelah kita klik add, maka akan muncul jendela seperti pada tampilan layar. Nah, di sini kita akan mengubah di nama, kemudian hexagon radiusnya. Hexagon radius pada perhitungan saya didapatkan nilai sebesar 780. Kemudian untuk modelnya bisa kita setting sesuai yang telah kita buat sebelumnya, yaitu modul 5 coverage. Kemudian untuk main radiusnya dan extended radius bisa disesuaikan seperti settingan pada layar. Kemudian sebelum ini jangan kita apply, kita masih masuk ke menu transmitter, LTE dan neckbar. Pada LTE karena kita akan membuat frekuensi menggunakan 3 radius, maka nanti kita akan men-setting di cell definition per sector. Nah, untuk maksimal powernya telah didapatkan nilai sebesar 42,3 dBm sesuai nilai ini. Kemudian kita masukkan di atornya 42,3 dBm. Kemudian kita akan memasukkan nilai RSRP sebesar minus 112,36. Kemudian display-nya didapatkan dari hasil D, yaitu 2340 meter. Nah, sekarang kita akan mengatur pada cell definition per sektornya. Jadi, untuk frekuensi rius 3, maka pada tiap sektor akan memiliki frekuensi yang berbeda, dengan sektor 0 sebesar 1550 MHz, kemudian sektor 1 1600 dan sektor 2 sebesar 1650. Kemudian bisa kita klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke tab transmitter dengan klik equipment, kemudian pada TMA video dan transmitter bisa kita sesuaikan dengan settingan yang telah kita buat tadi. Kemudian feeder length-nya kita ubah menjadi 50. Setelah itu kita klik commit dan kita masuk ke tab neckbar. Kita ubah menjadi 16. Kemudian setelah kita setting semua, mulai dari general, transmitter, LTE dan neckbar, bisa kita klik apply, kemudian pilih OK. Selanjutnya kita klik pada settingan yang telah kita buat, kemudian klik apply, selanjutnya OK. Nah, ini merupakan daerah perancangan kita. Nah, pada pojok kiri atas kita bisa klik modul 5 coverage, kemudian klik icon hexagon ini, kemudian kita gambar daerah perancangan. Setelah itu untuk menampilkan warna kita bisa klik F5. Selanjutnya pada tab network kita akan melakukan 3 prediksi. Yang pertama, prediksi by signal level, yang kedua prediksi dari CN level, dan yang ketiga prediksi by signal level. Nah, untuk melakukan prediksi kita bisa klik kanan pada tab prediksi, kemudian pilih new prediction. Kemudian di sini ada beberapa prediksi, dan yang pertama kita pilih coverage by transmitter. Kemudian kita klik calculate. Selanjutnya kita tunggu hingga prosesnya selesai, maka tampilan pada map akan berubah warna. Selanjutnya kita juga akan melakukan prediksi pada signal level dengan cara yang sama. Pada tab network kita pilih prediction, kemudian klik kanan, pilih new prediction. Selanjutnya kita akan masuk ke coverage by signal level. Setelah itu kita klik calculate dan tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian pada map akan berubah warna. Kemudian untuk prediksi yang ketiga kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu klik kanan pada prediksi, kemudian pilih new prediction. Kemudian di sini kita pilih coverage by CN level, kemudian klik calculate. Nah, maka tampilan di map juga akan berubah warna. Untuk mengecek prediksi yang telah kita buat, maka bisa klik tanda segitiga. Kemudian di sini akan terlihat 3 prediksi yang telah dibuat tadi.
Kemudian untuk mengetahui perancangan kita sudah menggunakan frekuensi RIS3 pada transmitter, bisa kita klik kanan kemudian pilih properti. Nah, di sini akan muncul jendela transmitter properti. Nah, pada labelnya kita bisa cari channel number, kemudian setelah diubah kita klik apply kemudian pilih OK. Nah, maka pada perancangan di mapnya, tiap sektor akan memiliki frekuensi yang berbeda dengan antena pertama 1550, kemudian sektor yang kedua 1650, dan sektor yang ketiga 1600. Selanjutnya kita akan melakukan menampilkan histogram pada masing-masing prediksi dengan cara klik kanan pada coverage by CN level, kemudian klik histogram. Kemudian di sini akan muncul histogram berdasarkan CN level dengan rata-rata 14,78 dan standar deviasinya sebesar 5,87. Kemudian untuk melakukan prediksi untuk menampilkan histogram dari signal level dengan cara yang sama, yaitu klik kanan pada coverage by signal level, kemudian kita pilih histogram. Kemudian di sini akan muncul tampilan dari histogram coverage by signal level dengan rata-rata minus 79,38 dan standar deviasinya sebesar 75,27. Berikut telah saya jelaskan mengenai bagaimana melakukan perancangan berdasarkan coverage menggunakan software ATOL. Terima kasih, semoga bermanfaat.